Seorang mantan kepala desa atau Kades Sodong Kecamatan Saketi berinisial SJ ditangkap unit tindak pidana korupsi atau Tipikor Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pandeglang atas dugaan korupsi dana desa atau DD. Selain SJ, polisi juga menangkap Kaur Keuangan Desa Sodong berinisial Y yang merupakan anak tersangka SJ karena diduga ikut serta dalam korupsi tersebut. Untuk kabar selengkapnya ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi. Neo TV, channel Bang Kumis Berbagi. Referensi, informasi, faktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang yang terhormat Bapak Kapolres Pandeglang, yang saya hormati Bapak Kasateskrim dan kasih rumah serta teman-teman media Pokja Pandeglang yang berbahagia. Hari ini Polda Banten bersama dengan Polres Pandeglang akan melakukan distribusi informasi publik tentang upaya yang cukup panjang kerja keras dari Satuan Reskrim Polres Pandeglang dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sodong, Kecamatan Saketi dalam penggunaan anggaran dana desa tahun 2019. Kami informasikan bahwa pengungkapan kasus Tipikor ini berawal dari sebuah informasi dari masyarakat pada sekitar Agustus 2020. Ya, jadi perkara ini informasi awal masuk sejak Agustus 2020 dan penyelidikan berjalan selama 1 tahun sampai dengan dapat menghadirkan 2 tersangka yang adalah juga orang tua dan anak, seorang bapak dengan anak bekerja sebagai seorang kepala desa atas nama SJ umur 54 tahun dan putranya atas nama YP umur 29 tahun yang dalam posisi jabatan di pemerintahan desa diangkat sebagai kepala urusan keuangan atau operator dari Desa Sodong. Diangkat sebagai operator sejak 2019 dengan tugas membuat perencanaan kerja dan penganggaran atau RKP desa. Dan saudara SJ sendiri sudah menjabat selama 2 periode sebagai kepala desa. Sekitar 2009 menjabat awal sampai dengan terakhir dalam Pilkades Pandeglang serentak tidak lagi terpilih sebagai kepala desa. Kemudian untuk modus operandi yang dilakukan oleh tersangka selain mengurangi jumlah bahan dan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersifat fisik, ya mestinya speknya berukuran demikian kemudian dikurangi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Tersangka juga tidak menyalurkan beberapa dana yang seharusnya sudah diajukan dalam proposal untuk diserap, antara lain dana untuk bidang pemberdayaan sebesar 20 juta rupiah, dana untuk bidang pembinaan sebesar 16,2 juta, dan termasuk modal badan usaha milik desa tahun 2019 sebanyak 50 juta rupiah. Ini modus yang sudah diidentifikasi oleh para penyidik dalam 1 tahun penyelidikan dan penyidikan. Akibat dari perbuatannya, sesuai dengan hasil audit kerugian keuangan negara yang dimintakan oleh penyidik dari
BPKP perwakilan Provinsi Banten adalah senilai 418 juta rupiah. Kerugian keuangan negara sesuai dengan audit sebanyak 418 juta rupiah. Dan penyidik bekerja secara simultan terus-menerus melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi, termasuk saksi ahli yang mengaudit tentang spesifikasi bangunan. Sehingga kita berbicara modus bahwa bangunan yang harusnya disajikan oleh tersangka sesuai dengan spesifikasi ternyata pada kondisi faktual berbeda. Itu dikuatkan oleh ahli bidang pengecekan atau audit spesifikasi bangunan yang adalah dari akademisi. Kemudian ketika kita mendalami digunakan untuk apa uang 418 juta ini, dari tersangka disampaikan adalah untuk kebutuhan pribadi dan kepentingan pribadi lainnya. Kita akan mendalami dari uang kenikmatan hasil tindak pidana korupsi ini, apakah ada yang dapat berupa menjadi aset untuk kemudian kita lakukan penyitaan dengan prinsip follow the money atau follow the asset. Ini masih dalam pendalaman. Terhadap tersangka sendiri, penyidik mengenakan pasal berlapis, yaitu pasal 2 dan atau pasal 3 yang dijungtokan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dalam pasal berlapis jika dikumulatifkan akan berhadapan dengan ancaman pidana selama 20 tahun penjara. Sekali lagi, selama 20 tahun penjara. Perlu kami informasikan bahwa dalam setiap tahun anggaran, pemerintah kabupaten dapat mengapprove atau menolak proposal yang diajukan oleh tingkat desa sesuai dengan hasil musyawarah dusun, musyawarah desa, bahkan musren tingkat kecamatan. Namun untuk anggaran tahun 2019, proposal yang diajukan oleh tersangka senilai 772 juta, dan ini sudah di ACC, di approve, sehingga disalurkan dananya dalam 3 tahapan. Tetapi dari 772 juta ternyata tidak sesuai pelaksanaannya dengan proposal yang disajikan. Ada disparitas yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebanyak 418 juta. Maka kami menegaskan kepada para kepala desa, yakinkan bahwa uang yang saudara kelola adalah uang negara. Kami garis bawahi bahwa uang yang dikelola di tingkat desa adalah uang negara, bukan uang kepala desa. Sehingga penggunaan uang-uang negara harus sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa tersebut. Ini yang perlu kami sampaikan, dan hari ini bertepatan dengan ekspos kita kepada teman-teman publik, maka penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Pandeglang. Karena sejak tanggal 21 Oktober 2021 berkas perkara yang sudah diselesaikan oleh penyidik dinyatakan sempurna. Sekali lagi, sudah dinyatakan sempurna. 2 berkas perkara dengan 2 laporan polisi yang berbeda, tetapi terhadap 1 peristiwa. Nah, kita berharap setelah ini dalam persidangan-persidangan akan muncul
fakta-fakta real tentang apa saja yang digunakan uangnya untuk kepentingan pribadi dari para tersangka. Sebelum kami selesai untuk melaksanakan kegiatan preskon pertama, kami persilakan mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Mohon izin bertanya terkait dengan kasus ini, apakah ada kemungkinan tersangka lain atau tidak? Ya. Baik, terima kasih. Penyidikan saat ini memang hanya terhadap 2 tersangka, tetapi tidak tertutup kemungkinan munculnya tersangka-tersangka lain, baik terhadap penggunaan anggaran tahun 2019 atau temuan-temuan lain dari anggaran-anggaran sebelumnya. Pun tidak tertutup kemungkinan dengan pemeriksaan terhadap anggaran dana desa di desa-desa lainnya. Untuk itu, kami memohon bantuan kepada masyarakat sesuai dengan hasil informasi awal yang kita lihat realisasinya, muncul tersangka dan fakta tindak pidana korupsi, untuk melakukan social control. Sama-sama kita mengawasi bagaimana aparatur desa menggunakan uang negara demi kesejahteraan masyarakat di desanya. Demikian. Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.